Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Imananda Rusnadi dari kelas 3 MPIA akan menjawab pertanyaan UAS Filsafat Pendidikan. Soal 1 yang pertama, ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Masalah pertama, guru adalah pendidikan guru yang jauh dari memadai tersebut berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang saat ini, juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan. Masalah kedua adalah sistem pengangkalan guru yang tidak berdasarkan kebutuhan dan nuansa KKN. Sementara itu, distribusi guru sendiri masih sering terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di setiap wilayah, terutama daerah terpencil. Imbasnya, anak-anak kekurangan guru dan pendidikan menjadi terhambat. Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyaknya guru yang telah lulus dari lembaga pendidikan justru malah menurun kompetensinya. Masalah terakhir adalah hak guru yang tidak diterima sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salah satunya, masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terhambat di tiap daerah. Padahal dalam UU Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 huruf A tertera jelas guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial. Solusinya, membuat program wajib belajar menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus direvisi untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sampai dengan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mengadakan pelatihan terhadap guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas, menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh warga Indonesia. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, stres. Bahkan anak-anak sekolah dasar sekarang juga bisa stres. Meskipun masih sangat muda, mereka merasakan tekanan yang dulu hanya dirasakan siswa sekolah menengah ke atas. Seiring berjalannya waktu, mendapatkan nilai bagus itu rasanya menjadi hal yang mustahil, apalagi jika mereka adalah siswa sekolah menengah. Beban akademik di pundak mereka semakin menggunung karena harus menghadapi ujian persaingan ketat untuk masuk perguruan tinggi favorit. 2. Menghadapi pengganggu penindasan dan perilaku antisosial lainnya. Cenderung meningkat selama fase sekolah menengah. Dicemooh dan diperlakukan dengan buruk hanya karena menjadi diri sendiri adalah salah satu hal yang paling menyakitkan dan menakutkan yang bisa dialami anak-anak. Ketiga, hilangnya rasa percaya diri. Tanpa disadari, anak-anak akan membandingkan diri mereka dengan teman-teman sekelasnya, atau bahkan dengan orang-orang yang hanya mereka lihat di media sosial. Hal itu bisa berupa nilai ujian, mode selera, prestasi di bidang olahraga tertentu, sampai apa yang dimiliki orang lain. Ketika anak berpikir bahwa mereka tidak sejajar dengan orang-orang yang mereka yakini lebih pintar dan lebih cerdas, lambat laun mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat, dorongan untuk melakukan hal berbahaya kemungkinan besar di sekolah menengah bisa menjadi yang pertama kalinya anak memutuskan untuk bereksperimen dengan kebiasaan berbahaya seperti minum alkohol, merokok, dan narkoba. Kelima, gagal mengikuti sesi pembelajaran kelas tatap muka bisa menjadi tantangan tersendiri bagi remaja. Jika mereka harus mencatat dan penjelasan guru, mereka mungkin tidak tahu apa yang perlu dicatat. Pada saat yang sama, berjuang untuk mengikuti penjelasan guru dari depan kelas. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini, dan bagaimana pula solusinya? Sarana dan prasarana pendidikan kita sekarang ini masih banyak kasus sekolah-sekolah yang tidak layak pakai. Misalnya saja atap sekolah yang sudah hampir roboh, dinding sekolah yang sudah retak, meja dan bangku yang digunakan peserta didik hampir patah. Hal ini sangat ironis bila melihat anggaran pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang ini jauh melebihi cukup untuk mendukung sarana dan prasarana di sekolah-sekolah untuk menjadikan sekolah-sekolah khususnya di daerah terpencil menjadi lebih baik dan sempurna. Namun, kemanakah anggaran-anggaran tersebut?
Permasalahan lainnya adalah kurangnya ketersediaan alat-alat dan sarana yang mendukung pendidikan seperti perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, dan ruang kelas yang cukup. Solusinya berinisiatif dan melibatkan masyarakat sekitar untuk memperbaiki atau jika memungkinkan mengumpulkan dana untuk sarana yang lebih baik. Kedua, memberikan aspirasi mengenai sarana dan prasarana yang rendah kepada wadah yang benar. Ketiga, guru mempunyai sikap kreatif ditunjukkan dengan kemampuan melihat masalah, mencari ide dan gagasan dalam pembelajaran keterampilan, sehingga dengan keterbatasan sarana prasarana di sekolah tidak menghambat pembelajaran dan pelajaran dapat diterima oleh siswa. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Jelaskan. Perubahan kurikulum pada dasarnya memang dibutuhkan, manakala kurikulum yang berlaku dipandang sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan setiap perubahan akan mengalami konsekuensi tertentu. Dalam hal ini, perubahan yang tentunya tidak harus dilakukan secara menyeluruh, namun bergantung pada data hasil evaluasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan memperhatikan kondisi dan potensi pada lingkungan industri, pariwisata dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam menghadapi era globalisasi secara khusus di bidang pendidikan. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman bagi setiap sekolah atau semua tingkat pendidikan, dengan harapan bahwa perubahan kurikulum ini dapat dengan mudah mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, serta solusi konkretnya. Seperti yang kita tahu, masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar sebenarnya ada pada masalah biaya pendidikan yang terbilang mahal. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan program gratis, tetap saja ada bagian yang membayar dan program tersebut tidak merata sampai ke pelosok daerah. Solusinya adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah, memberikan bantuan beasiswa, menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Soal kedua, yang pertama, Anda jelaskan landasan filosofisnya mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Spesifiknya, berbagai asumsi-asumsi tersebut berasal dari filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Karena Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia secara hukum formal telah diterima dan ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945, dan hal ini merupakan keputusan final yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Untuk keputusan ini secara eksplisit termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ditegaskan kembali melalui ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti mengubah dasar negara Pancasila dengan sendirinya, membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Anda jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terdapat di dalam sila kedua yaitu
pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. 3. Nilai luhur sila ketiga Persatuan Indonesia, yakni menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Pengakuan terhadap keragaman suku, bangsa, dan budaya sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, nilai luhur sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kelima, yang terkandung di dalam sila kelima yakni mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. C. Anda jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kewarganegaraan di sekolah bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air, dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. D. Anda jelaskan pula apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati negara serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. Jika Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia, maka Indonesia akan mengalami krisis moral. Karena selain sebagai dasar, Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di dalam Pancasila sudah mencakup tujuan dan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Soal ketiga, yang pertama, Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Learning society itu diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani atau civil society, pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar, atau biasa juga disebut dengan educational society. Learning society secara praktik sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Meski belum secara maksimal, namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya bila civil society telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society belum ditemukan konsep yang matang dan fix sehingga istilah learning society belum populer didengarkan apalagi dimasyarakatkan. B. Anda jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Manusia belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Manusia wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari hal yang abstrak, misalnya berpikir, berbicara, berbuat, hingga perbuatan yang konkret pun manusia tak lepas dari yang namanya belajar. Dengan belajar, manusia bisa memanusiakan manusia seutuhnya. C. Tuliskan dan jelaskan bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan. Strategi dan cara membudayakan learning society yaitu pertama, aktivitas belajar mandiri yang diarahkan oleh pembelajaran sendiri untuk menggali pengalaman dengan cara baru untuk perubahan sistem sosial. Kedua, membudayakan gemar belajar di pusat-pusat belajar masyarakat entah lewat pendidikan formal, non-formal maupun informal. Masyarakat berorientasi pada belajar lebih dari sekedar pengajaran. Ketiga, membudayakan belajar bersama dengan masyarakat di mana saja dan kapan saja. Keempat adalah menjadi teladan pembelajar
dan saling menyuarakan belajar dalam setiap aktivitasnya. D. Anda jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya, dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Secara umum, pendidikan multikultural mempunyai arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketakutan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya, meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain-lain. Jadi, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Manfaat pendidikan multikultural yaitu peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. Peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme. Berikut dampak negatif pendidikan multikultural. 1. Rentan terjadinya konflik sosial. 2. Guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. 3. Guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.